meledak. Di dunia yang dikenal sebagai Accelerathna, sebuah dunia penuh dengan misteri dan tantangan, yang menanti siapa saja yang berani masuk ke dalamnya. Dunia ini penuh dengan keajaiban, namun juga dihuni oleh makhluk berbahaya, dan musuh yang siap menghancurkan siapa saja yang tidak siap. Seorang pahlawan yang terpilih, yang dipilih oleh takdir, dipanggil untuk berjuang di dunia ini. Ia harus bertahan hidup, mengembangkan kekuatan, dan mengalahkan berbagai tantangan yang dihadapinya. Sebuah suara misterius mengungkapkan tujuan utamanya, bertahan dan tumbuh lebih kuat di dunia ini. Namun, tantangan yang pertama datang dengan sangat cepat. Pahlawan ini segera menghadapi serangan makhluk buas, yaitu seekor monster besar yang menyerang dengan ganas. Saat makhluk itu menggigit lengannya, suara teriakan kesakitan terdengar jelas, dan pahlawan ini terlempar ke tanah. Meski terluka, pahlawan itu tidak menyerah begitu saja. Dengan keberanian dan semangat yang membara, ia berusaha melawan monster tersebut dengan segala kekuatannya. Teriakannya menggema di udara, menunjukkan betapa besarnya tekadnya untuk bertahan hidup. Namun, pertempuran belum usai. Monster itu terus mengejar, dan pahlawan kita, meskipun terdesak, terus berusaha untuk menghindar dan melawan balik. Teriakan kesakitan terdengar lagi, dan pahlawan itu terjatuh. Namun masih berusaha untuk bangkit. Dengan tekad yang semakin kuat, pahlawan itu terus berlari, dan suara jeritan dari makhluk buas itu pun terdengar semakin mendekat. Apakah pahlawan ini akan mampu bertahan dalam dunia yang penuh dengan bahaya ini? Hanya waktu yang akan menentukan. Pria itu terjatuh dengan posisi terlentang, nafasnya terengah-engah. Ia tampaknya baru saja terjatuh atau dikejar. Sesuatu yang membuatnya berada dalam situasi yang sangat kacau. Di depannya, ada seekor anjing besar dan mengerikan yang sepertinya sedang mengejarnya. Ketika ia bangkit, ia tampak sangat kebingungan dan ketakutan. Bertanya-tanya apa yang terjadi, serta bertanya-tanya di mana dirinya berada. Seakan-akan ia terperangkap dalam dunia yang tidak ia kenal. Saat itu, ia melihat seekor anjing dengan mata merah menyala, yang jelas mengancam hidupnya. Pria itu semakin panik dan merasa terancam dengan keberadaan makhluk tersebut. Ia terkejut dan ketakutan ketika anjing itu semakin dekat, siap menerkamnya. Adegan ini menegaskan situasi yang sangat genting bagi karakter utama. Dalam situasi yang mendesak, pria itu menyadari bahwa dia harus bertindak cepat. Di dalam pikirannya, ia merasa bahwa hanya ada satu pilihan yang bisa dia lakukan, yaitu bertahan hidup. Jika ia tidak melawan atau bertindak, makhluk tersebut bisa saja menghabisinya. Ia akhirnya mengambil keputusan untuk melawan anjing tersebut, meskipun dengan penuh rasa takut. Jika aku tidak membunuhnya, dia akan membunuhku, pikirnya, menyadari bahwa hidupnya bergantung pada keberaniannya untuk bertindak dalam pertempuran ini. Karakter pria itu kini terjebak dalam situasi yang semakin genting. Dia mencoba memberi peringatan kepada anjing besar itu dengan berteriak, "Jangan mendekat." Namun, ancaman dari makhluk tersebut semakin terasa dekat dan nyata, meningkatkan ketegangan yang ada. Tiba-tiba, di tengah kebingungannya, muncul sistem atau antarmuka yang menunjukkan level. Karakter ini semakin terkejut dan bertanya, "Untuk apa kau menyerangku?" Karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah itu, sebuah baris panduan muncul di hadapannya. Setelah melihat baris panduan tersebut, dia membaca informasi yang menunjukkan bahwa anjing itu adalah monster level terendah di Accelerathna, dengan kekuatan mirip pria dewasa yang tidak memiliki perlengkapan. Ini memberi sedikit harapan bahwa mungkin dia masih bisa bertahan hidup jika dia bertindak dengan cerdik. Ketika sistem memberitahu bahwa pemain bisa level up dengan mendapatkan pengalaman dari mengalahkan monster kuat, karakter utama semakin kebingungannya semakin bertambah. Apa-apaan ini? Pikirnya, merasa seperti sedang berada di dalam dunia game fantasi yang tidak dia mengerti. Tiba-tiba, saat situasi semakin mendesak, karakter utama berpikir, apa aku terjebak di dunia game fantasi? Ada rasa terkejut yang besar di wajahnya. Namun, sebelum dia sempat mencerna sepenuhnya, dia menyadari bahwa ia tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh. Dalam sekejap, ia kembali terbangun di dunia nyata. Di kamar tidurnya, merasa seperti tidak ada yang terjadi. Namun, ia perlahan
mulai menyadari bahwa mungkin dia baru saja mengalami mimpi yang sangat nyata. Aku perlahan akan bangun setiap hari di siang hari, pikirnya, dengan rasa keheranan dan ketidakpastian yang menghantui dirinya. Setelah bangun dari tiduran panjang, karakter pria ini mulai merasa bingung tentang kehidupannya, yang terasa sangat membosankan. Dia berpikir apakah dia terlalu malas, karena baru saja selesai dari kewajiban wajib militer selama 3 bulan. Walaupun dia merasa berhak untuk beristirahat, dia juga merasa bingung tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia mengenang pengalamannya selama 3 bulan terakhir. Meskipun dia merasa siap untuk kembali ke kehidupan normal dan berkontribusi dalam masyarakat, 3 bulan yang dilaluinya terasa hanya seperti kabut hitam yang tak berkesudahan, dan tidak ada yang berubah dari dirinya. Ketika berusaha untuk mengisi waktu, ia hanya menghabiskan hari-harinya dengan membaca buku atau materi lain. Namun tetap merasa ada yang kurang, tidak ada yang berubah dariku. Bahkan dalam 2 tahun terakhir, katanya, merasa seperti terjebak dalam rutinitas yang membosankan dan tak memberikan kepuasan. Ia merenung tentang kenyataan yang harus dihadapinya sambil bersandar di kursi, merasakan bahwa kehidupan semakin membosankan baginya. Dengan segala kegiatan sehari-hari yang terus berulang, ia merasa terperangkap dalam kebosanan yang tak ada habisnya. Saat segala sesuatunya terasa membosankan, dia menemukan sedikit hiburan dengan memakan makanan ringan. Meskipun tetap dalam suasana yang penuh kebosanan, ia mencoba untuk menikmati momen itu. Meskipun ia tahu itu bukan solusi jangka panjang untuk kebosanan yang dirasakannya. Ryu Hanbin terkejut saat mendapati dirinya terjatuh dari kursinya. Merenungkan apa yang baru saja terjadi, gumamnya, kebingungannya semakin mendalam. Sebuah kekuatan tak terlihat tampaknya telah menariknya ke dalam dimensi yang tidak dikenalnya. Pada detik yang sama, tubuhnya terlempar dengan keras. Teriaknya, merasakan sensasi yang luar biasa mengerikan. Ketika tubuhnya terhempas oleh kekuatan yang tak terduga, ketika ia akhirnya bisa bangkit, pandangannya kabur dan ruang di sekitarnya seolah-olah terdistorsi. Tiba-tiba, muncul suara menggelegar yang membuatnya semakin bingung. Apa yang terjadi? Pikirnya, namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, keadaan semakin mengerikan. Lalu, ada suara-suara mengerikan dari dalam ruangan. Seruan orang-orang yang terjebak. Semua orang yang ada di tempat itu tampaknya berada dalam keadaan yang sama, menunggu sesuatu yang tak pasti. Di hadapannya, sekelompok individu tak jelas bentuknya muncul. Wajah mereka samar, tetapi suara mereka begitu mengerikan. Mereka bertanya, "Apakah kamu siap untuk mengikuti ujian hidup atau mati?" Suasana yang mengerikan dan suram seketika mengubah segalanya. Tapi, kemudian sebuah suara mengingatkannya, "Kami telah memilih 7 miliar kandidat, dan kini waktumu telah tiba. Kami akan menunjukkan kepada dunia siapa yang terpilih." Dengan pikiran yang bingung dan tidak bisa memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi, Ryu Hanbin berusaha bertahan di dunia yang baru ini. "Apa, aku mati?" tanyanya dengan rasa bingung yang luar biasa. Sekarang, ia tahu bahwa hidupnya yang biasa telah berubah selamanya. Seiring dengan kenyataan bahwa ia mungkin terjebak dalam sebuah dunia baru yang penuh dengan peraturan tak terduga. Semua yang terpilih telah berkumpul. Lanjut suara itu dengan penuh keyakinan, seolah-olah mengingatkan setiap orang yang ada di sana bahwa mereka telah terjebak dalam takdir yang tak bisa dielakkan. Dan disinilah dia, berdiri di tengah ribuan kandidat lainnya yang juga tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dunia ini mungkin akan menguji seberapa kuat mereka bertahan hidup. Cerita berlanjut dengan suasana yang semakin tegang. Ryu Hanbin, yang sebelumnya merasa terpilih dalam sebuah dimensi yang misterius, kini merasakan perubahan yang drastis. Tiba-tiba, sinar terang yang sangat intens muncul, mengarah langsung ke tubuhnya. Saat itu juga, tubuhnya bergetar hebat, seolah-olah dia sedang ditarik ke arah yang tidak diketahui. Ryu Hanbin mulai merasakan tubuhnya terangkat, seolah-olah dia sedang dipindahkan ke dunia lain. Dengan suara ribut dan tubuh yang mengapung, ia terbang menuju ke suatu tempat yang gelap dan penuh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Semua rasa bingung, cemas, dan takut berkumpul dalam dirinya. Tiba-tiba, tubuhnya mendarat dengan keras di tanah yang berwarna merah, menciptakan percikan darah.
Suasana yang gelap dan suram ini mengingatkannya akan dunia yang penuh bahaya. Sekelompok sosok mengerikan muncul di sekitarnya, menuntutnya untuk menghadapi nasib yang telah ditentukan. Di tengah ketakutannya, suara-suara itu berteriak dengan kata-kata yang menghujam jiwanya mati, seolah menghukum dia untuk kesalahan yang tak dia fahami sepenuhnya. Namun, saat itu Ryu Hanbin menyadari sesuatu yang mengerikan. Anjing besar yang sebelumnya menyerangnya, kini berada di hadapannya dengan tatapan penuh kebencian. Tanpa memberi ruang untuk berpikir lebih lama, Ryu Hanbin dengan amarah yang membara langsung memukuli anjing itu dengan batu besar yang ada di tangannya. Setiap pukulan yang dia berikan membawa rasa sakit yang mendalam. Seiring darah yang mulai mengalir dari tubuh anjing itu, "Mati!" teriaknya penuh amarah. Saat dia menghantamkan batu itu lagi, anjing itu berusaha melawan. Tapi dengan setiap pukulan, tubuhnya semakin lemah. Rasa takut dan kebingungannya berubah menjadi keberanian yang gelap saat dia mengetahui bahwa dia harus bertahan hidup dengan cara ini, melawan atau mati. Ryu Hanbin tak menyerah. Dengan tekad yang bulat, ia menggenggam batu itu lebih erat, siap untuk menghadapi apapun yang datang. Dunia yang aneh ini penuh dengan tantangan, dan dia tahu bahwa hanya dengan melawan dia bisa bertahan hidup. Momen ini menandakan awal perjalanan panjang untuknya, sebuah pertempuran antara hidup dan mati yang penuh dengan misteri dan kekuatan luar biasa. Apakah Ryu Hanbin akan berhasil mengatasi rintangan ini? Hanya waktu yang akan memberitahukan apakah dia akan menjadi yang terpilih, atau malah terjatuh dalam kesalahan yang tak terampuni.